Kemudian scene dipercepat. 1 bulan kemudian, saat ini Mang Feng sedang latihan. Ia berhasil menumbangkan sebuah pohon besar. Wah, kekuatan Mang Feng sudah naik drastis. Sebulan latihan sudah membuahkan hasil. Mang Feng sekarang sudah mencapai puncak tier bintang 1. Dan juga ia sudah menguasai armor Zik Warrior. Itu armor power yang dapat meningkatkan kekuatan penggunanya. Dan ini dia tampilan pengguna armor power dari Mang Feng. Tubuhnya sudah lumayan tinggi. Dan juga, sekarang Mang Feng memiliki 3 skill, yaitu 1. Royal Technic Space, sebuah power-up yang dapat meningkatkan kekuatan Mang Feng. 2. Space Manipulasi, yaitu skill yang dapat berpindah tempat dengan objek yang diinginkan, tapi dalam radius tertentu. 3. King Wealth, itu skill yang dapat menggunakan kemampuan dari bawahan yang dipilih oleh pengguna skill. Mantap, baru 1 bulan sudah dapat skill overpower. Mang Feng senang sekali. Mang Feng pun menonaktifkan skill armor power. Dan rasanya seperti habis olahraga 24 jam non-stop. Cep banget. Mang Feng masih merasa lemah soalnya dia cuma bisa menggunakan armor power selama 5 menit. Jika lebih dari itu, staminanya bakal terkuras habis. Bisa nggak sadarkan diri itu mah? Ternyata di situ ada Lebah Mang dan Lebah Meng. Mereka ternyata mengawasi Mang Feng. Mereka berdua merasa bangga dengan kemajuan Mang Feng. Mang Feng benar-benar lebah jenius. Karena ia bisa menguasai armor power dalam waktu sebulan, mereka saja baru 1 tahun bisa menguasai armor power, kemudian Lebah Bie datang. Ia menyuruh Mang Feng untuk kembali ke sarang lebah. Soalnya di sana ada beberapa ras lebah yang datang. Mang Feng disuruh mengikuti pesta penyambutan. Walah, Mang Feng baru tahu kalau ada ras lebah lainnya. Mereka memiliki pemimpin juga. Wah, seperti apa ya lebah-lebah itu? Mang Feng jadi penasaran. Beberapa saat kemudian, Mang Feng sudah datang ke pesta perjamuan para ras lebah. Mang Feng berjalan bersama Ratu Lebah Kuning. Di pesta itu sudah ada banyak lebah. Ada lebah mawar pink, lebah karet, lebah melon, dan berbagai jenis lebah lainnya. Ibu Ratu Lebah Kuning merasa senang bisa menghadiri perjamuan ini bersama Mang Feng. Apalagi Mang Feng sudah tumbuh besar dan memiliki kekuatan tier bintang 1. Dia sungguh lebah jenius dari ras lebah kuning. Sangat membanggakan. Mang Feng pun menyapa semua ras lebah yang datang di perjamuan tersebut. Para lebah malah jadi kesemsem dengan keimutan Mang Feng. Dia itu lebah jantan yang imut dan kuat. Bolehkan saya minta benih kecebongnya Tuan Mang Feng? Waduh, Mang Feng malah jadi trauma. Ia malah keinget kejadian saat diculik tawon. Dan ia dipaksa untuk memberikan benih kecebong miliknya. Waduh, gaswat. Kemudian ada Ratu Lebah Karet yang datang. Ia adalah lebah yang kuat, yang memiliki kedudukan sama halnya dengan Ratu Lebah Kuning. Lebah Karet datang bersama lebah kecil calon penerus Ratu Lebah Karet selanjutnya. Mereka tampak gagah dan kuat. Ratu Lebah Kuning memberitahu Mang Feng untuk menyapa calon penerus Ratu Lebah Karet. Dia itu seumuran dengan Mang Feng, jadi sapalah dia dengan baik. Siap, Ibu Ratu. Halo, salam hormat Ratu Lebah Kuning. Salam kenal Tuan Mang Feng. Perkenalkan, nama saya Vivi. Saya calon penerus dari Ratu Lebah Karet. Salam kenal, semoga kita bisa menjadi keluarga baru solid, ucap Vivi dengan sopan. Mang Feng pun memberi salam balik. Mang Feng merasa Vivi ini seperti seseorang yang ia kenal. Vivi, itu seperti nama yang tidak asing. Walah, Mang Feng malah sudah lupa dengan putri Vivi. Ibu Ratu Lebah Kuning menyuruh Mang Feng untuk menemani Vivi ke tempat bermain. Para Ratu Lebah mau mengadakan pertemuan rutin. Ratu Lebah Karet meminta Mang Feng untuk berhati-hati dalam bermain. Jangan jauh-jauh. Ajak saja Vivi berkeliling sarang lebah kuning. Siap, Ibu Ratu. Vivi dan Mang Feng pun berjalan bersama. Mereka mau jalan-jalan. Mang Feng akan mengantarkan Vivi ke taman bunga. Di sono banyak bunga yang enak-enak. Terlihat Ratu Lebah Karet sedang batuk-batuk. Tampaknya, ada yang aneh dengan kesehatan lebah Ibu Ratu Lebah Karet. Apa penyakitmu belum sembuh? Aku merasa khawatir denganmu akhir-akhir ini. Tanya Ibu Ratu Lebah Kuning. Aku tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil. Lebih baik kita ke aula untuk memutuskan hukuman yang tepat untuk para tawon. Ketika sudah sampai aula, Ratu Lebah menghadapi Tawon Tung yang sedang bersujud untuk memohon. Tawon memohon agar ras tawon diberi keringanan hukuman. Soalnya, mereka hanya menculik lebah jantan. Itu bukanlah suatu kesalahan yang serius. Karena lebah jantan bisa dilahirkan setiap dia pindah ke alam baka. Buset, kau mengatakan itu seolah itu adalah kesalahan ringan.
Ini menculik lebah jantan dari ras lain. Ras lebah kuning. Lebah jantan itu akan menjadi raja dan memilih ratu lebah selanjutnya. Kenapa kau menjadikannya sebagai kesalahan yang ringan? Kalian memang pantas dihukum berat. Tolong ampuni kami. Ras tawon sedang terancam punah akibat serangan naga luar angkasa. Kami butuh jantan untuk kelangsungan keturunan kami. Jadi kami mohon Ratu Lebah memberikan kebaikan kepada kami. Kebaikan apa maksudmu dengan kebaikan kami? Kau telah berbuat sesuatu yang sangat fatal. Jadi kami telah memutuskan untuk menghilangkan ras tawon dari Pulau Langit. Dan sekarang, ras tawon akan dikirim ke garis depan untuk melawan para naga luar angkasa. Waduh gaswat, itu sama saja dengan memberikan nyawa ras tawon kepada naga luar angkasa. Ini tidak boleh. Tolong ampuni kami, Ratu. Tolong ampuni kami. Tolong berikan kami kebaikan Anda, Ratu Lebah. Tolonglah kami, ucap Tawon Tung ketika dibawa Ksatria Lebah. Rasakan itu adalah hukuman yang pantas untuk para tawon yang sombong. Kemudian pindah scene ke posisi Mang Feng. Mang Feng masih bersama Vivi. Vivi diberikan bunga yufei merah. Itu bunga yang enak, manis dan menyegarkan. Kayak makan permen sugus. Coba saja Vivi, enak loh. Vivi pun menerima bunga yufei itu. Ia senang sekali. Tapi Mang Feng terus berpikir tentang nama Vivi. Kayak kenal gitu. Tapi siapa ya? Benar-benar lupa ini Mang Feng. Ya, karena lupa, Mang Feng pun tidak memperdulikannya lagi. Yang penting sekarang berhubungan baik saja. Karena dia calon penerus ratu, jadi dia akan menjadi rekan lebah yang berharga ke depannya. Okelah, santai saja. Kemudian Mang Feng melihat ada beberapa serangga yang datang menemuinya. Ternyata itu kumbang merah dan mantis. Mereka datang mau melaporkan sesuatu kepada Mang Feng. Vivi bingung sama Mang Feng soalnya dia memiliki teman dari ras lain selain lebah. Ini aneh bagi Vivi. Maaf Vivi, sepertinya aku tidak bisa menemanimu lagi. Aku harus menemui mereka. Sepertinya ada hal penting yang mau mereka sampaikan. Ya, tidak apa-apa Tuan Mang Feng, ucap Vivi dengan senyum manisnya. Mang Feng pun pergi meninggalkan Vivi sendirian. Vivi sedikit kesal karena ia ditinggal oleh Mang Feng. Ditinggal menemui serangga lemah lagi. Aneh banget tuh Mang Feng. Kemudian scene dipercepat keesokan harinya. Mang Feng saat ini menemui Ibu Ratu Lebah Kuning. Ia mau mengutarakan sesuatu kepada Ibu Ratu. Mang Feng mengatakan kalau dirinya minta izin kepada Ibu Ratu. Kalau dirinya sekarang akan pergi dari sarang lebah. Dan akan memulai sarang sendiri. Mang Feng sudah tier bintang 1 dan memiliki kemampuan lainnya. Jadi Mang Feng meminta restu Ibu Ratu untuk mengizinkan Mang Feng pergi memimpin wilayahnya sendiri. Walah, Ibu Ratu dan Lebah Bie kaget mendengar itu dari Mang Feng. Ibu Ratu langsung menghampiri Mang Feng. Ia bertanya kepada Mang Feng, apakah Mang Feng sudah benar-benar siap untuk memimpin wilayah? Dia pasti akan memiliki banyak bawahan. Jadi, apa Mang Feng sudah siap dengan itu semua? Siap Ibu Ratu. Ini adalah keputusan yang aku ambil sekarang. Ibu Ratu Lebah Kuning pun memeluk Mang Feng. Ia merasa akan kehilangan anaknya yang berharga ini. Ibu Ratu mengatakan kalau Mang Feng diizinkan untuk membangun wilayah sendiri. Mang Feng sudah besar dan bisa melakukan sesuatu sendiri. Ibu Ratu cuma ingin Mang Feng mengingat kalau dirinya punya rumah yaitu sarang lebah kuning. Dan juga, Mang Feng harus ingat kalau dirinya adalah jantan dari para lebah. Ketika Power of King sudah dimiliki oleh Mang Feng, maka Mang Feng harus kembali ke sarang dan memilih Ratu Lebah Kuning selanjutnya. Yang kemudian Mang Feng akan memberikan keturunan selanjutnya kepada Ratu Lebah selanjutnya. Mang Feng harus ingat akan tugasnya itu. Siap Ibu Ratu, ucap Mang Feng sambil nangis. Soalnya Ichibos miliknya akhirnya akan berguna. Jadi manusia nggak guna, sekarang akan benar-benar berguna. Mantap kau Ichibos. Kemudian kumbang merah dan mantis datang. Mereka datang untuk menjemput Mang Feng. Mereka berdua menyapa Ibu Ratu dengan salam hormat. Ibu Ratu pun berpesan supaya Mang Feng menjaga kesehatannya dan selalu berbuat baik. Banyak serangga yang kedepannya akan dipimpin oleh Mang Feng. Jadinya Mang Feng harus berbuat baik terus-menerus. Siap Ibu Ratu. Aku adalah anak dari Ibu Ratu yang baik hati, maka aku akan baik juga kepada bawahanku. Terima kasih Ibu Ratu, aku akan sering-sering pulang nantinya, ucap Mang Feng sebelum pergi. Mang Feng pun pergi. Ia akan menemui teman-temannya di Goa Tambang. Ibu Ratu merasa dirinya benar-benar jadi ibu.
Ia melahirkan dan melepas kepergian anaknya. Baru kali ini ia benar-benar merasakan dirinya menjadi ibu. Di sisi lain, lebah karet sedang pulang menuju sarangnya. Di situ Vivi sedikit berpikir tentang si Mang Feng. Saat itu Vivi diam-diam mengikuti Mang Feng saat menemui kumbang merah dan mantis. Saat itu Mang Feng mengatakan kalau dirinya akan pergi ke wilayah permukaan. Ia tidak akan tinggal di Pulau Langit. Ia mau membuat wilayahnya sendiri di area permukaan. Waduh, kumbang merah merasa khawatir dengan itu. Soalnya, wilayah permukaan adalah wilayah yang dikuasai oleh naga luar angkasa. Itu berbahaya. Makanya di sini, aku membutuhkan kalian semua. Setelah kita mengalahkan tawon, sekarang kita akan melawan naga luar angkasa. Kita akan merebut wilayah yang mereka kuasai. Apa kalian siap? Siap, Tuan Mang Feng. Sebagai serangga yang sudah mengabdikan diri kepada Anda, kami siap menempuh setiap rintangan yang kami hadapi. Wah, saat itu Vivi tidak percaya kalau Mang Feng akan melakukan hal berbahaya seperti itu. Tapi saat ini Vivi percaya dengan omongan Mang Feng. Dia benar-benar ingin menguasai wilayah permukaan. Wah, sepertinya menarik. Ucap Vivi dalam hati.